Pernah kepikiran nggak sih soal apa aja yang sebenarnya boleh dirahasiain pemerintah dari kita? Di satu sisi, kan kita punya hak buat tahu. Tapi di sisi lain, sering banget ada alasan-alasan kayak keamanan nasional. Nah, pembahasan kita kali ini akan menelusuri di mana tepatnya garis batas itu ditarik menurut hukum internasional, pakai sebuah kerangka kerja yang namanya prinsip Sirakusa. Pertanyaan ini adalah inti dari semua yang mau kita bedah. Dan ini bukan cuma soal teori doang loh, ini soal nyata tentang kekuasaan pemerintah dan gimana mereka bertanggung jawab ke kita. Jadi, kapan persisnya sebuah negara boleh bilang, maaf, yang ini rahasia, yuk kita cari tahu aturan mainnya? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Hak kita buat dapat informasi itu bukan sekedar hal yang bagus untuk dimiliki. Bukan. Ini adalah bagian fundamental dari kebebasan berekspresi itu sendiri. Gimana coba kita bisa punya opini kalau kita nggak punya akses ke fakta-faktanya? Kan nggak mungkin. Dan hak ini dijamin oleh hukum internasional yang mengikat. Salah satu perjanjian yang paling penting itu namanya ICCPR, atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Nah, di pasal 19-nya, itu secara gamblang dijamin hak kita buat nyari dan nerima informasi. Ini tuh pilar utamanya buat masyarakat manapun yang ngakunya terbuka dan demokratis. Tapi, ya tentu aja hak ini nggak absolut. Nah, disinilah letak bahayanya. Kata pembatasan ini bisa jadi celah empuk buat pemerintah untuk nyembunyiin korupsi atau kesalahan. Jadi gimana caranya? Kita bisa mastiin sebuah pembatasan itu benar-benar sah dan bukan sekedar alasan buat nutup-nutupin sesuatu. Nah, jawabannya ada di sesuatu yang namanya prinsip Sirakusa. Anggap aja ini kayak buku panduan yang dibikin sama ahli-ahli hukum top dunia. Tujuannya cuma satu, ngasih aturan main yang super jelas tentang kapan pemerintah boleh ngebatasin hak asasi manusia. Termasuk ya hak kita buat tahu ini. Analogi rintangan ini pas banget, dan ini bukan sekedar saran loh ya. Ini rintangan wajib yang harus dilewati. Kalau gagal di satu rintangan aja, udah, tindakan merahasiakan informasinya itu otomatis ilegal. Sesimpel itu. Sebelum kita masuk ke tes utamanya, ada 4 aturan dasar nih yang jadi fondasi. 2 yang paling penting banget buat diingat. Pertama, setiap penafsiran aturan harus selalu mihak ke transparansi. Dan kedua, pembatasan itu nggak boleh sampai ngerusak haknya itu sendiri. Intinya, hak kita buat tahu itu harus tetap ada artinya. Nah, ini dia nih aturan dasar yang benar-benar jadi game changer-nya, beban pembuktian. Jadi, bukan kita yang harus repot-repot ngebuktiin kenapa kita butuh info itu. Justru sebaliknya, pemerintahlah yang harus kasih bukti kuat kenapa informasi itu wajib dirahasiakan. Ini pergeseran kekuasaan yang fundamental banget. Oke, fondasinya udah kuat, sekarang kita masuk ke ujian utamanya. Ada sebuah tes spesifik, dan ini harus dilewati oleh setiap pembatasan. Nggak ada pengecualian. Ini namanya tes 3 bagian dan sifatnya kumulatif. Artinya, ketiga-tiganya wajib lolos. Pertama, aturannya harus ada di hukum yang jelas. Gagal, ya udah, tesnya selesai di situ. Kedua, tujuannya harus sah. Nggak sah, selesai juga. Dan yang terakhir, bahkan kalau 2 syarat tadi terpenuhi, tindakannya itu harus benar-benar diperlukan. Kalau nggak, ya tetap aja gagal. Yuk, kita dalemin kata diperlukan ini. Karena standarnya tinggi banget. Ini bukan soal biar pemerintah gampang kerjanya, atau biar nggak ada berita jelek. Bukan, ini harus soal menjawab kebutuhan publik yang benar-benar nyata dan mendesak, kayak misalnya mencegah bahaya yang akan segera terjadi. Ujian keharusan ini sebenarnya maksa pemerintah buat jawab pertanyaan-pertanyaan yang susah. Kayak misalnya, apakah manfaat dari rahasia ini sepadan sama kerugiannya buat transparansi? Ada nggak sih cara lain yang lebih enteng buat mencapai tujuan yang sama? Dan yang paling penting, apakah keputusan ini dasarnya fakta atau cuma asumsi politik aja? Jadi, alasan-alasan atau tujuan sah apa aja sih yang diakui secara internasional? Yuk kita lihat yang paling umum, dan yang lebih penting lagi, gimana prinsip Sirakusa ini ngasih pageran yang super ketat buat setiap alasan itu. Keamanan nasional. Wah, ini alasan yang paling sering kita dengarkan. Dan jujur aja, ini juga yang paling sering disalahgunain. Tapi coba perhatiin definisinya deh. Ini bukan soal ngejaga citra pemerintah atau ngehindarin kritik. Ini soal melindungi negara dari ancaman kekuatan fisik yang beneran ada. Nah, tabel ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di kiri, melindungi negara dari ancaman nyata, oke, itu sah. Tapi yang di kanan, pakai stempel rahasia cuma buat ngebungkam kritik atau nutup-nutupin pelanggaran HAM, wah itu jelas penyalahgunaan label keamanan nasional namanya. Alasan sah berikutnya adalah ketertiban umum atau public order.
Ini emang kedengarannya agak abu-abu ya, tapi intinya ini soal ngejaga fungsi dasar masyarakat tetap jalan. Kayak ya, mastiin pengadilan bisa berfungsi, atau mencegah kekacauan meluas. Dan disinilah letak batasan cerdasnya. Jadi pemerintah tuh nggak bisa bilang, kami harus langgar hak asasi A demi ketertiban umum. Loh kenapa? Karena menghormati hak asasi manusia itu sendiri adalah bagian dari ketertiban umum. Jadi nggak bisa diadu. Ini pengaman yang penting banget. Alasan sah terakhir yang kita bahas yaitu melindungi hak dan reputasi orang lain. Ini sih logis banget ya. Contohnya, data rekam medis pribadi kita atau detail kasus kekerasan seksual itu kan jelas harus dilindungi buat ngehormatin privasi dan martabat orangnya. Tapi, ini dia batasan kuncinya. Dan ini penting banget. Perlindungan ini tuh buat individu, bukan buat negara atau pejabatnya dalam kapasitas publik mereka. Hak privasi nggak bisa dijadiin tameng buat ngelindungin pejabat dari kritik soal kerjaan mereka. Oke, setelah kita lihat semua aturan mainnya, terus apa artinya ini semua buat kita? Artinya, prinsip Sirakusa ini bukan cuma teori hukum yang jelimet. Ini adalah alat. Alat yang bisa kita pakai buat nuntut akuntabilitas dari mereka yang punya kuasa. Kalau ada satu hal yang perlu banget diingat dari pembahasan kita kali ini, ya ini dia. Posisi standarnya itu transparansi. Kerahasiaan itu pengecualian yang langka banget. Dan pemerintah harus kerja ekstra keras buat ngebuktiin kenapa pengecualian itu perlu. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Anggap aja ini kayak checklist yang bisa kita pegang. Setiap kali pemerintah nolak ngasih informasi, kita punya hak buat nanya. Penolakan ini sah nggak? Legal nggak? Proporsional nggak? Buktinya mana? Tentu aja ya punya aturan itu satu hal. Tapi negakinnya itu hal lain lagi. Pertanyaan ini bukan cuma buat saya, tapi buat kita semua. Karena lewat jurnalisme yang berani, pengawasan publik yang nggak pernah kendor, dan lewat jalur hukum, ya kita lah yang bisa mastiin hak untuk tahu ini bukan cuma tulisan di atas kertas, tapi jadi kenyataan yang benar-benar hidup.